Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan pastinya kita bersyukur dapat berjumpa di sore yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi di bulan suci Ramadan ini, dan pastinya dengan penuh rahmat dan nikmat, dengan tema yang hendak kita bahas di sore hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ditemani oleh Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Kota Pontianak, yaitu Dr. Handes Haji Momon Salmon MPD, yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan ya. hari ini adalah puasa Hari pertama. Ya. Gimana Pak Haji hari pertamanya? Insya Allah. Insya Allah. Dan kuat. Ya. Amin ya. Insya Allah. Baiklah, buat semua yang menyimak dan pastinya di sore hari ini dengan tema keistimewaan di bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handes Haji Momon Salmon MPD. Marilah kita persilakan untuk Pak Haji, silahkan. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia-Nya. Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memanjangkan umur kita sehingga akhirnya kita masuk ke bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, yang pada tahun ini adalah tahun 1445 Hijriah. Kita juga bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah-ibadah khususnya di hari pertama bulan Ramadan, yaitu bulan yang selalu kita tunggu-tunggu kedatangannya untuk agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik Pak Haji. Iya. Nah, yang kita ketahui nih di bulan suci Ramadan ini pastinya banyak sekali makna ya Pak Haji, makna dari Ramadan ini bagi umat Islam Pak Haji. Iya. Terima kasih. Makna puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam ini memberikan makna atau arti yang sangat mendalam ya. Karena pertama, puasa bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat bagus, momentum yang sangat tepat ya untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan perenungan kehidupan sendiri secara mendalam, untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari puasa bulan Ramadan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, oleh kita, sehingga tidak henti-hentinya kita berdoa, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Sejak 2 bulan yang lalu kita berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Bahkan doa ini ulama-ulama yang dulu sudah menyampaikannya ya, atau sudah mengungkapkannya sejak 6 bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan. Bahkan mungkin di antara kita sudah memintanya sejak Ramadan yang lalu ya. Iya, betul. Bulan Ramadan yang lalu di hari-hari terakhir kita berdoa, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan kita akan sampai ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah ya, kehadiran kita pada saat ini adalah merupakan bukti bahwa Allah mendengar, Allah mengabulkan permohonan kita sampai kepada bulan Ramadan. Iya. Nah, yang mungkin kita ketahui kan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat wajib untuk kita laksanakan, Pak Haji. Itu. Dan ini mengapa harus atau diwajibkan nih di bulan suci Ramadan ini? Sebetulnya dengan tema kita tadi kan cocok ya Pak Haji ya. Bagaimana sih sebetulnya apa keistimewaan bulan suci Ramadan ini? Di kalangan umat Islam atau di dunia Islam itu ada 12 bulan Hijriah ya. Ya. Salah satunya yaitu bulan yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, bahkan sangat istimewa di dalam kehidupan Islam. Keistimewaan bulan Ramadan itu sangat banyak ya. Beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Barokah, bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan Ramadan ini kenikmatan bertambah. Pada bulan Ramadan ini keberkahan bertambah. Meningkatnya keberkahan, meningkatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata tidak hanya dinikmati oleh umat Islam. Umat-umat di luar Islam pun menikmati ya keberkahan ya, karunia yang muncul atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di pasar ya. Ya, banyak pedagang-pedagang itu kan banyak dari non muslim gitu ya. Iya, benar. Tapi alhamdulillah dengan bulan Ramadan ini dagangannya laku, gula laku, sirup laku, dan seterusnya. Bahkan di pasar kue, di pasar jadah itu ya, itu ternyata muncul ya pedagang-pedagang kue yang bukan tidak mustahil kue itu dibuat oleh orang yang di luar Islam. Tetapi memang mungkin yang menjajakannya orang Islam. Itu juga adalah merupakan satu keberkahan. Makanya kata Rasulullah itu, qaja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Yang kedua, bahwa disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul magfirah, bulan yang penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberikan ampunan, untuk memberikan maaf kepada manusia manakala dia meminta maaf. Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini kepada setiap umat Islam untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran atau dari dosa-dosa. Makanya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ampunan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, sering juga bulan Ramadan ini disebut dengan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Allah melimpahkan kasih sayang kepada umat manusia, kepada umat Islam
di dalam bulan Ramadan. Dan kasih sayang itu kasih sayang yang luar biasa, melebihi dari kasih sayang yang diturunkan oleh Allah pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Misalnya pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, dan Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kehidupan ini tidak mendapat petunjuk atau tidak berpegangan kepada petunjuk, tentu kehidupan ini akan kacau. Supaya tidak kacau kehidupan ini, maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian kasih sayang Allah di dalam bulan Ramadan berikutnya adalah Allah menetapkan satu malam di bulan Ramadan itu, di mana apabila seseorang beribadah, di mana apabila seseorang melakukan amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Malam itu kita mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini dirahasiakan oleh Allah. Kapan terjadinya? 10 ulama sering mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Tapi sesungguhnya Allah merahasiakan. Ini motivasinya kenapa dirahasiakan? Supaya umat Islam selama bulan Ramadan tidak pernah berhenti beribadah untuk mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain keistimewaan bulan Ramadan. Nah, keistimewaan dalam bulan Ramadan. Nah, yang harus kita ketahui juga ya Pak Haji. Nah, manfaat dari bulan suci Ramadan sendiri itu apa Pak Haji? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena tadi terkait bahwa di bulan Ramadan itu banyak keistimewaan, dan keistimewaan itu bisa dicapai oleh orang yang memang mengikuti apa yang diperintahkan untuk memakmurkan bulan Ramadan. Perintahnya antara lain adalah berpuasa. Ya. Manfaat dari puasa itu sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkan berpuasa kepada umat Islam la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sudah dipahami bersama, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah berusaha bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat, setiap waktu, setiap ucapan, setiap tindakan Allah hadir. Jadi menghadirkan Allah tidak hanya pada saat-saat tertentu ya. Misalkan Allah itu ada pada diri kita pada saat kita sedang sakit ya. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Tapi pada saat kita sehat, Allah seolah-olah ditinggalkan. Yang diharapkan itu dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan luang, dalam keadaan sempit, tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang pertama dari puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah ya, dimanapun kamu berada, ya, seperti apapun kamu berada, ya, kapanpun kamu berada. Diingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, fungsi atau manfaat dari puasa bulan Ramadan adalah untuk menumbuhkan kepedulian kepada orang lain.
kepedulian sosial, atau bahasa kerennya itu adalah kesalehan sosial. Kalau tadi ketakwaan itu adalah kesalehan individual, tetapi peduli kepada orang lain adalah kesalehan sosial. Islam mengajarkan terutama di dalam bulan Ramadan itu supaya seorang Islam peduli kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, ya. Ini diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya, barang siapa yang memberi makan, memberi minum kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang itu berpuasa. Kemudian yang ketiga, manfaat dari puasa itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kenikmatan yang terjadi di bulan Ramadan. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Haji. Tadi udah ada disampaikan tentang tujuan utama puasa Ramadan yaitu takwa. Nah, boleh sedikit Pak Haji ya, sepertinya apa sih kehidupan, mungkin bagaimana hidup takwa seperti itu? Ya, kehidupan orang bertakwa itu adalah kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kehidupan yang tidak merugikan orang lain, kehidupan yang tidak menyakiti orang lain, ya. Dari hal-hal yang kecil sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hal-hal yang besar. Itu semuanya diatur sebagai ungkapan bahwa seperti itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai membuang paku, membuang tali di jalanan, sampai kepada ibadah haji, sampai kepada mengeluarkan zakat dan seterusnya. Itu merupakan ungkapan atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Nah, demikian Pak Haji yang sudah Pak Haji sampaikan tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh beliau, di mana beliau menyampaikan dari maknanya berpuasa, kemudian keistimewaannya seperti apa, dan pastinya juga tujuan utama dari puasa Ramadan ini sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Haji Dr. Handes Mamon Salmon MPD. Dan untuk rangkumannya yaitu keistimewaan di bulan suci Ramadan ini ada 3 yang sudah disampaikan oleh Pak Haji kurang lebih. Yang pertama yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, serta bulan penuh dengan kasih sayang. Nah, terima kasih banyak Pak Haji atas kajian indah di sore hari ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita di Studio MA. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini puasanya dilancarkan hingga beduk maghrib nanti Pak Haji, insyaallah. Dan terima kasih banyak untuk seluruh yang sudah menyimak di sore hari ini. Dan pastinya ketemu lagi nanti di kajian indah lainnya bersama saya Ananda Putri. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.